Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial online Psikologi Belajar Mengajar, materi inisiasi ke-8 tentang rencana pengajaran bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Cakupan materi dalam inisiasi ke-8 ini tentang merumuskan rencana pembelajaran atau RP. Indikatornya, setelah mempelajari inisiasi ke-8 ini, saudara diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang mampu merumuskan rencana pembelajaran. Kajian materi dalam rencana pembelajaran itu merumuskan rencana pembelajaran atau RP. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rumusan rencana pembelajaran, di mana pengertian RP atau rencana pembelajaran adalah uraian tertulis mengenai rencana pembelajaran dari suatu unit pembelajaran. Rencana pembelajaran merupakan uraian yang terdiri dari 3 bagian pokok. Yang pertama, capaian pembelajaran khusus atau CPK. Yang kedua, evaluasi hasil belajar. Yang ketiga, pembelajaran. Selanjutnya, keuntungan pembuatan RP. Yang pertama, memungkinkan pengajar secara keseluruhan dalam pembelajaran itu terdiri dari proses belajar dan kegiatan mengajar, sehingga kegiatan tersebut akan dilakukan secara konsisten untuk menuju CPK. Yang kedua, memungkinkan pengajar atau pelajar dapat melihat pembelajaran yang telah direncanakan itu mungkin sesuai dengan metode yang telah dipilih atau sesuai dengan prinsip proses belajar yang telah diperhatikan. Yang ketiga, merupakan pertanggungjawaban para pengajar dalam program pembelajaran di samping sebagai bahan penilaian untuk memperbaiki pembelajaran di masa mendatang. Selanjutnya, pengertian RPP. RPP merupakan perincian dari uraian yang lebih lengkap dari RP, di mana RPP adalah lembaran persiapan pembelajaran yang merupakan rincian atau uraian lebih lengkap dari RP, yang memuat serta satu pokok bahasan yang akan dibahas dalam satuan waktu tertentu yang akan menjadi pegangan bagi pengajar dalam melakukan pembelajaran. Selanjutnya, perbedaan RP dan RPP yang kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama adalah RP. RP perbedaannya yang pertama merupakan uraian rencana pembelajaran secara umum. 2. RP disusun berdasarkan urutan metode pengajar dan kegiatan belajar. 3. Terdiri dari 3 bagian, yaitu CPK, evaluasi hasil belajar, dan pembelajaran. Kemudian jika RPP perbedaannya yang pertama merupakan uraian terperinci dari satu pokok bahasan dalam satu unit pembelajaran. 2. Ditulis berdasarkan urutan atau tahap penyajian pembelajaran yang lebih rinci. 3. Terdiri dari 4 bagian, yaitu pokok bahasan, CPK, data pembelajaran, dan rincian kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, keuntungan dalam pembuatan RPP. Yang pertama itu mempermudah bagi pengajar. Yang kedua, memungkinkan pengajar dalam pembelajaran itu apakah menggunakan metode dalam mengajar atau prinsip dalam proses belajar. Yang ketiga, memungkinkan penggantian pengajar tanpa takut mengurangi mutu pembelajaran. Selanjutnya, cara merumuskan RPP. Yang pertama itu pokok bahasan, di mana merupakan judul dari satuan pembelajaran yang akan dibahas. Misalnya kita akan membahas tentang pemupukan tanaman padi di sawah yang terdiri dari pokok bahasan. Yang pertama mengenal jenis dan kegunaannya. Yang kedua dosis dan cara penyebaran pupuk. Yang ketiga cara menyimpan pupuk. Yang keempat, mengenal pupuk palsu. Yang kedua, tentang CPK.
di mana CPK dituliskan dalam RPP merupakan petikan dari CPK yang ada di RP. RP memiliki satu CPK berarti hanya memiliki satu pokok bahasan pembelajaran. Namun RP yang memiliki lebih dari satu CPK berarti dalam satu pembelajaran itu akan terdiri dari beberapa pokok bahasan. Dan setiap pokok bahasan akan menghasilkan satu RPP. Yang ketiga tentang data pembelajaran, di mana berisikan tentang informasi pengajar-pelajar, kemudian metode pengajar, kemudian kegiatan belajar, alat bantu, serta alat peraga pembelajaran. Dapat dicontohkan, saudara bisa melihat dengan jelas data tentang pembelajaran tersebut. Selanjutnya, rincian kegiatan pembelajaran. Bagian ini sebenarnya merupakan bagian pokok dari RPP karena pada hakikatnya RPP merupakan tahapan atau urutan kegiatan pembelajaran yang secara rinci sesuai dengan alokasi waktu yang disediakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya evaluasi. Untuk evaluasi saya memberikan 4 contoh soal evaluasi. Silahkan saudara baca dan pahami sesuai dengan jawaban yang sudah saya contohkan. Selanjutnya daftar pustaka. Untuk referensi utamanya saya ambil dari Sudianto Patmowiharjo tahun 2019 dalam bukunya BMP Psikologi Belajar Mengajar, Tangerang Selatan Universitas Terbuka. Untuk referensi tambahannya dari Tantowi tahun 2010 dalam bukunya Psikologi Pendidikan, Jakarta Yayasan Canisius. Selanjutnya profil media pembelajaran ini saya buat sendiri. Nama saya Dwi Meliana Lisawati. Saya lahir di Kudus tanggal 18 Mei tahun 1992. Sekarang saya bekerja sebagai pengajar di SMPN Satumbaye Kabupaten Kudus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.